Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kali ini kita bakal bahas tentang hukum kepailitan. Dasar hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU Kepailitan atau PKPU. Pengertian, kepailitan adalah sita umum atas seluruh harta debitur yang tidak mampu membayar utangnya. Jadi semua hartanya disita karena tidak bisa membayar utang. Harta tersebut akan dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pihak yang terlibat dalam kepailitan itu yang pertama ada debitur, orang yang memiliki utang. Yang kedua kreditur, orang yang memberikan pihak pinjaman yang memberikan utang kepada debitur. Terus yang ketiga kurator, pihak yang mengurus aset debitur yang pailit, yang gagal bayar. Sebenarnya apa sih tujuan hukum kepailitan ini? Nah, tujuannya itu ada yang pertama, melindungi hak kreditur agar harta debitur dibagi menjadi adil. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan oleh debitur yang tidak jujur. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan utangnya dengan utangnya. Asas dalam kepailitan. Yang pertama ada asas keseimbangan, melindungi hak debitur dan kreditur secara adil. Jadi kreditur dan debitur dapat terlindungi. Terus yang kedua ada asas kelangsungan. Usaha perusahaan debitur yang masih potensial bisa tetap beroperasi. Yang ketiga asas keadilan, mencegah kreditur bertindak sewenang-wenang. Yang terakhir asas integrasi, menghubungkan hukum perdata dan hukum secara perdata. Syarat kepailitan itu ada debitur bisa dinyatakan pailit jika yang pertama memiliki 2 atau lebih kreditur. Yang kedua tidak membayar setidaknya 1 utang yang sudah jatuh tempo. Putusan kepailitan ditetapkan oleh pengadilan. Pihak yang berhak mengajukan kepailitan itu yang pertama ada kreditur, yang kedua ada debitur sendiri, yang ketiga kejaksaan jika pailit menyangkut kepentingan umum. Yang keempat Bank Indonesia jika debitur adalah bank. Yang kelima Bapepam LK jika debitur adalah perusahaan efek, dan yang terakhir Menteri Keuangan jika debitur adalah perusahaan asuransi, dana pensiun atau BUMN di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan niaga sesuai domisili debitur. Panitera mendaftarkan permohonan pada hari yang sama saat diajukan. Sidang ditetapkan dalam 3 hari setelah permohonan didaftarkan. Sidang digelarkan dalam 20 hari, bisa ditunda hingga 25 hari. Putusan pailit dijatuhkan dalam 60 hari setelah permohonan didaftarkan. Putusan pailit tetap berlaku meskipun ada upaya hukum. Kasasi ke MA diajukan dalam 8 hari setelah putusan. MA menetapkan sidang dalam 2 hari. Sidang berlangsung dalam 20 hari. Putusan kasasi dijatuhkan dalam 60 hari setelah permohonan diterima. Jika putusan sudah berkekuatan tetap, bisa diajukan peninjauan kembali PK ke MA. Pengangkatan kurator dan hakim pengawas. Kurator mengurus dan menyelesaikan harta pailit diawasi oleh hukum pengawas. Kurator harus independen, tidak boleh ada konflik kepentingan. Kurator bisa tetap bekerja meskipun ada kasasi atau PK. Jika keputusan pailit dibatalkan, tindakan kurator sebagai pembatalan tetap sah. Akibat kepailitan, harta debitur menjadi harta pailit sejak putusan pailit dikeluarkan. Harta yang dikecualikan, pertama barang kebutuhan kerja, alat medis, tempat tidur, makanan 30 hari, gaji, pensiun, dan uang nafkah. Debitur kehilangan hak mengurus hartanya, semua aset dikelola oleh kurator. Jadi yang utang itu tuh kehilangan semua hartanya. Action Paulina, kreditur bisa meminta pembatalan transaksi yang merugikan mereka sebelum pailit. Jadi transaksi-transaksi yang akan merugikan mereka bisa membatalkannya. Pembatalan perbuatan hukum, transaksi dalam 1 tahun sebelum pailit bisa dibatalkan jika merugikan kreditur. Termasuk perjanjian tidak seimbang, pembayaran utang sebelum jatuh tempo, serta transaksi dengan keluarga atau badan hukum terkait. Kepailitan suami istri, jika suami atau istri pailit, pasangan bisa mengambil kembali harta bawaan, hadiah, dan warisan. Tidak bisa menuntut keuntungan dari perjanjian perkawinan. Jika menikah dengan persatuan harta, maka harta bersama ikut pailit. Jenis-jenis kreditur. Kreditur konkret, tidak memiliki jaminan, berbagi hasil penjualan harta pailit secara profesional. Yang kedua, kreditur preference, memiliki hak didahulukan dalam pelunasan karena ada jaminan tertentu. Yang ketiga, kreditur separatis, kreditur dengan hak istimewa yang lebih diutamakan dari kreditur lain. Pengurusan harta pailit, kurator bertugas mengamankan, mengelola, dan membagi harta pailit diawasi oleh hakim pengawas. Tugas kurator itu ada mengamankan dan mencatat harta pailit, melanjutkan usaha debitur jika disetujui, menyusun daftar kreditur dan melakukan pencocokan piutang, melikuidasi aset pailit dan membayar kreditur sesuai urutan. Pembayaran kreditur separatis memegang jaminan khusus dibayar oleh lebih dulu. Kreditur preferen dibayar dari sisa harta setelah separatis. Yang ketiga, kreditur konkrein dibayar terakhir berbagi sesuai porsi. Berakhirnya kepailitan. Kepailitan berakhir jika seluruh utang dibayar atau daftar pembagian ditutup. Kurator wajib mengumumkan berakhirnya kepailitan, memberikan laporan ke hakim pengawas, dan mengembalikan dokumen debitur. Sekian materi tentang hukum kepailitan. Kita sambung ke materi selanjutnya. Bye bye.